Oke, kembali lagi bersama saya di channel kita di balik Kalimantan yang membahas seputaran mitos, mistis, sejarah yang ada di Kalimantan maupun di luar Kalimantan. Hari ini kita akan membahas sedikit cerita unik dari luar Kalimantan yang saya dapat dari buku seri cerita unik Indonesia banget, Persaingan Sang Dukun. Nah, di buku ini ada pembahasan tentang katanya kolam keramat. Nah, langsung saja ya. Jadi begini ceritanya. Di desa Bangsen, kecamatan Bulu, Sukaharjo, ada kolam yang dikeramatkan oleh penduduk. Konon dua bangsawan mandi di kolam berubah menjadi lele. Pernah ikan lele itu dikuras tapi muncul lagi. Kemudian 20 pemuda muncul mendatangi sendang atau kolam lele di desa Bangsen, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Selain membawa senapan angin dan jala, mereka juga menenteng endrin. Endrin ini apa ya? Komen ya di bawah kalau ada yang tahu endrin itu apa. Begitu datang, endrin mereka sebarkan. Bergeleparlah ikan-ikan lele di kolam itu. Yang membawa senapan menembaki ikan yang sekarat. Setelah itu beramai-ramai mereka menjala. Beberapa lele diantaranya konon sebesar paha manusia. Penduduk yang dapat laporan pun datang, mengepung, bersenjata sabit, tongkat, dan parang. Jalan keluar kampung ditutup dengan batu dan palang kayu. Kemudian mereka gusar. Selama ini kolam dan ikan lele itu mereka keramatkan. Tiap malam Jumat, tempat itu penuh dengan orang banyak. Banyak yang datang dari daerah yang bertirakat katanya. Menurut Lurah Suharno, kolam itu ada sejak pertengahan abad ke-18. Akibat huru-hara keraton Kartasura, banyak bangsawan melarikan diri. Beberapa di antaranya mereka menetap di daerah itu. Mereka membuka sawah dan menjadi cikal bakal penduduk desa Bangsen. Dan dua di antaranya Raden Gus Joko dan Raden Gus Ratman. Pada suatu hari merasa gerah dan mandi di kolam. Entah karena takdir, pokoknya begitulah menurut penuturan Lurah Suharno. Kedua Gus itu berubah menjadi lele. Tebalnya kepercayaan penduduk akan kekeramatan itu diperkuat berbagai cerita. Banyak kisah tentang mereka yang sakit atau meninggal setelah mengganggu sang ikan. Sekali setiap tahun penduduk beramai-ramai membersihkan kolam dan mengadakan upacara selamatan disertai pertunjukan wayang kulit. Selain itu, masyarakat percaya desa mereka yang selama ini bebas maling adalah karena kekeramatan lele. Memenuhi tuntutan penduduk, dengan dikawal polisi, rombongan pemuda itu yang ternyata para buruh dari Salah sore itu juga membersihkan sendang. Bangkai 102 ekor ikan lele yang ditaksir beratnya beberapa kuintal lah. Mereka kubur di tepi kolam. Penduduk baru membolehkan 20 pemuda itu dibawa pergi polisi setelah mereka menyanggupi tuntutan lain membayar 500.000 pada desa untuk biaya selamatan dan menyelenggarakan pertunjukan wayang paling lambat akhir Januari ini. Oh, jadi begini. Jadi ada 20 orang pemuda kan, rombongan itu ternyata adalah buruh dari Salah. Mereka menyanggupi tuntutannya ya kan 500.000. Bila ada penduduk desa yang meninggal akibat peristiwa itu, para pemuda itu juga yang menanggung biaya penguburannya. Demikian pula bila ada pencurian dan perampokan, setelah itu mereka juga yang harus memikul tanggung jawabnya. Bagaimana jika mereka ingkar membayar? Kami akan mengajukan kepada pengadilan, kata Letkol Minsar. Tujuan para pemuda itu ternyata untuk mematahkan tahayul. Saya ingin membuktikan apakah kami mati kalau mengambil, memasak, dan lantas memakan ikan itu, kata Sunardi yang mengaku pemimpin kelompok pemuda itu. Kini penduduk Bangsen lega.
Mereka makin percaya akan kekeramatan kolam mereka. Pekan lalu beberapa ekor lele entah dari mana datangnya telah muncul dari kolam mereka. Jadi lelenya itu muncul lagi ya guys, setelah dibunuh mungkin beberapa kuintal oleh orang yang tak dikenal bersenjata tadi, sekitar 20 orang yang tidak memiliki KTP daerah sana mungkin ya, atau KTP-nya katanya tadi adalah dari DKI. Mereka tujuannya adalah mematahkan tahayul tadi. Tapi ceritanya masih agak terpotong itu ya guys ya. Ternyata warganya itu lega setelah ikan-ikannya itu muncul kembali guys. Oke, segitu dulu cerita kita hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel kita di Balik Kalimantan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.